Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak-anakku, siswa-siswi yang saya cintai dan yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk membahas materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Baik anak-anakku, ini perlu untuk kemudian kita perhatikan ya lebih seksama. Ini saya kira pembahasan yang penting untuk kemudian kita sama-sama ketahui, karena kita lihat untuk saat ini ya, di zaman modern sekarang ini pergaulan bebas begitu marak sekali ya, sehingga berakhir atau berujung pada perzinahan. Belum lanjut, kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada kompetensi dasarnya, ada 3 ya. Pertama ada menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, memahami dan menerapkan berpakaian sesuai syariat Islam. Baik anak-anakku, lanjut untuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 4 di sini ya. Pertama, mengemukakan arti Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 dengan baik. Lalu kemudian menjelaskan isi kandungan kedua surah tersebut serta hadis terkait. Nah, yang kedua, menjelaskan isi kandungan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang keempat, menerapkan adab berpakaian menurut ketentuan syariat Islam. Nah, ini indikator pembelajaran. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang ketiga, menjelaskan makna isi Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2, perilaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kelima, menjelaskan isi kandungan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang keenam, menjelaskan manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketujuh, menerapkan berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Dan yang kedelapan adalah membiasakan diri dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, ini nanti akan mau kita capai dalam pembelajaran ini ya anak-anakku. Baik, kita lanjut, kita langsung mungkin materi pembelajarannya. Nah, dalam materi pembelajaran nanti kita akan membahas yang pertama, pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, kita akan juga membahas tentang adab berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga, bagaimana menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, apa dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang kelima, manfaat dan hikmah apa ketika kita menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anakku, saya kira ini ya pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, apa sih pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat, atau biasa juga disebut
sebagai pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam tentang pergaulan antara lelaki dan wanita. Nah, itu adalah pengertian pergaulan bebas. Sekarang adalah pengertian zina. Zina menurut hukum Islam adalah hubungan seksual antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam pernikahan atau perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Sehingga anak-anakku jelas ya, hukum zina dan pergaulan bebas dalam Islam itu adalah haram. Ya, semoga kita termasuk nanti orang yang bisa menjauhi perbuatan tersebut. Nah, kita ke kategori zina ya. Nah, zina ini terbagi dua. Ada zina muhsan dan ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Maka orang yang seperti ini hukumannya terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua ada zina ghairu muhsan. Apa itu zina ghairu muhsan? Yaitu pezina yang masih lajang, ya, perjaka atau gadis, belum pernah menikah. Maka hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Apa sih dampak dari zina? Nah, dampak dari zina itu ada 8. Yang pertama, menghilangkan wibawa atau kesucian diri. Yang kedua, menyebabkan kekafiran materi dan non-materi. Yang ketiga, terserang penyakit mematikan. Yang keempat, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Yang keenam, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang ketujuh, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Dan yang kedelapan, jika anak hasil zina perempuan, maka bapaknya tidak boleh menjadi walinya saat menikah. Ya, baik, kita lanjut lagi anak-anakku. Hikmah pengharaman perilaku zina. Yang pertama, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang kedua, dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Yang ketiga, hukuman berat bagi pelaku zina, memberikan pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut mendekati zina dan melakukannya. Yang keempat, terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan AIDS. Yang kelima, terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan setelah melakukan perzinaan seperti pengguguran janin dan pembunuhan karena ingin menghindar dari rasa malu. Nah, bagaimana cara menghindarinya anak-anakku? Nah, cara menghindarinya yang pertama, hindari mendekati tempat-tempat maksiat yang memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina, ya. Yang kedua, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton film porno atau membaca buku-buku yang di dalamnya terdapat konten pornografi. Nah, mendekati hal-hal menjurus kepada zina akan menyebabkan orang tersebut terobsesi untuk melakukan perzinahan. Yang ketiga, kita memilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. Nah, yang keempat, menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Yang kelima, membaca buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembacanya mengenai bahaya perzinaan. Dan yang keenam, membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya, mengindahkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa termasuk berzina dan mendekati zina. Baik anak-anakku, pergaulan bebas masyarakat modern sangat rentan terhadap perilaku perzinaan. Mari menjaga tingkah laku diri sehingga terhindar dari bahaya perzinaan. Ya, baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ini ya dalil larangan pergaulan bebas dan zina. Kita dengarkan ini Quran surah Al-Isra ayat 32.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di dalam surah Nur ayat 2 juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, ini hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anjar bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanu yu'minuna billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'ati laysa ma'aha zu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, secara umum Quran surah Al-Isra ayat 32 tadi itu mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Nah, kandungan Quran surah Nur ayat 2, yang pertama perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, kandungan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang pertama menjaga pergaulan, yang kedua menjaga aurat, yang ketiga menjaga pandangan, yang keempat menjaga kehormatan, dan yang kelima meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Baik anak-anakku, ini adalah contoh pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini ada 5 gambar, coba kalian perhatikan. Dari kelima gambar ini kita bisa mengetahui pakaian ini tidak sesuai syariat Islam. Nah, ini adalah contoh ya. Kalian bisa perhatikan, ini adalah contoh pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana pakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Coba silakan. Nah, ini ya, harus tertutup sampai di bagian dada ya, lengan panjang, dan yang terlihat hanya wajah sama tangan saja. Ini adalah gambaran pakaian yang sesuai syariat. Baik anak-anakku, saya kira cukup ya pembahasan kita tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Semoga dengan materi tersebut bisa bermanfaat dan kita semua bisa menjadi pribadi yang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Olehnya itu, Bapak akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.